Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, Bapak Ceceng Salamuddin MAG, dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Cahya Astuti Mustafa, selaku moderator, kemudian ada Barokah, ada Firman, ada Bu Leni, ada Nisa Fitri Maulani, dan juga Saadah Nur Latifah. Di sini kami akan membahas mengenai materi, silabus, RPP, proses pembelajaran Al-Quran Hadis, kelas 8 MTS dan 11 MA. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita menginjak kepada materi yang pertama, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dan kelas 11 MA yang akan dipaparkan oleh Bu Leni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis yang terdapat pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah dan kelas 11 Madrasah Aliyah. Untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah terdapat 6 bab yang dipelajari di kelas tersebut, yakni bab 1 yang berjudul Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Bab 2, Ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Bab 3, Ku kuatkan iman melalui beramal soleh. Bab 4, Ku baca Al-Quran dengan benar berdasar kaidah tajwid. Bab 5, Kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Bab 6, Kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Dalam buku yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia edisi revisi tahun 2020, masing-masing bab tersebut terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator kompetensi, serta peta kompetensi yang memuat subbab berupa uraian materi dan aktivitas peserta didik, tugas, rangkuman, penilaian, dan refleksi. Isi buku disajikan per bab. Setiap bab diberi tema dengan ilustrasi gambar, dengan harapan peserta didik langsung dapat mengetahui materi yang akan dipelajari. KI/KD indikator merupakan panduan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai setelah proses pembelajaran. Peta kompetensi adalah alur proses pembelajaran meliputi materi, aktivitas, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran. Peta kompetensi subbab adalah uraian materi dan aktivitas peserta didik yang berisi kegiatan individu maupun kelompok untuk mencapai indikator pembelajaran. Tugas, rangkuman, penilaian, dan refleksi adalah bagian penting dari setiap bab karena akan menjadi cermin ketercapaian kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran. Selanjutnya, terdapat 10 bab materi pembelajaran Al-Quran Hadis yang diberikan di kelas 11 Madrasah Aliyah, yang terdiri dari bab 1, Hakikat Penciptaan Manusia, bab 2, Hormat dan Patuh kepada orang tua dan guru, bab 3, Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, bab 4, Toleransi beragama, bab 5, Adab mencari ilmu. Kelima bab tersebut terdapat pada semester 1. Selanjutnya, 5 bab sisanya terdapat di semester 2, yakni bab 6, Bertanggung jawab menjaga amanah, bab 7, Berkompetisi dalam kebaikan, bab 8, Etos kerja pribadi muslim, bab 9, Makanan yang halal dan baik, bab 10, Bersyukur kepada Allah. Dalam prosesnya, pembelajaran yang diberikan
di kelas 11 Madrasah Aliyah tidak jauh berbeda dengan tingkat MTS. Hanya saja di MA lebih ditekankan agar siswa dituntut untuk lebih memahami serta dapat mengimplementasikan materi ataupun ilmu yang diperoleh melalui kegiatan mari merenungkan, mari mengamati, mari menerjemahkan, dan mari menganalisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Leni yang telah memaparkan materi yang pertama. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai silabus pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dan 11 MA yang akan dijelaskan oleh Barokah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus MTS kelas 8 dan silabus MA kelas 11. Sebelum jauh membahas tentang isi silabus, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan silabus. Sekilas di sini saya akan menjelaskan tentang silabus terlebih dahulu. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada satu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, adapun di sini silabus pembelajaran di MTS kelas 8. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk yang menjadi materi pokok pembelajaran, yang pertama itu kubaca Al-Quran dengan tepat dengan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Yang kedua, ku berbagi infak dan sedekah berdasarkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Dan yang terakhir ada kuatkan iman dengan berbagi berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, itu untuk yang di semester satunya. Adapun yang untuk di semester 2, yang pertama kubaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif berdasarkan Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Al-Imran ayat 148. Dan yang terakhir, keseimbangan dunia dan akhirat berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Nah, adapun untuk silabus di MA kelas 11 semester 1 dan semester 2. Adapun untuk isi silabusnya itu sama, ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk yang menjadi materi pokoknya itu yang pertama tujuan dan fungsi penciptaan manusia, yang kedua birrul walidain, yang ketiga menghindari pergaulan bebas, yang keempat toleransi dan etika dalam pergaulan, yang kelima kewajiban menuntut ilmu, yang keenam bertanggung jawab menjaga amanah, yang ketujuh berkompetisi dalam kebaikan, yang kedelapan etos kerja pribadi muslim, yang kesembilan makanan yang halal dan baik, dan yang terakhir ke-10 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada Barokah yang telah memaparkan materi yang kedua. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu mengenai RPP Pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dan 11 MA. Kepada Saadah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi tentang RPP. Sebelum kita membahas tentang RPP, di sini kita harus tahu apa pengertian RPP tersebut. Adapun RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dari materi dan diberlangsungkan secara tatap muka atau langsung. Bagi seorang guru atau pengajar, RPP merupakan hal wajib untuk mempermudah dalam menyampaikan materi kepada anak didiknya, serta digunakan untuk bahan penilaian bagi guru beserta sekolah pada saat akreditasi di setiap tahunnya. Adapun pemerintah semenjak tahun 2019 mulai memberlakukan peraturan baru mengenai isi dari RPP tersebut, yaitu dengan mempermudahnya dalam menyusun RPP satu lembar, apalagi dalam mata kuliah Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dan kelas 11 MA. Nah, dengan menyingkatnya ke tahap minimal untuk masing-masing materi yang diajarkan atau per KD. Semenjak berkembangnya teknologi yang semakin pesat, banyak sekali pilihan yang bisa digunakan untuk mendapatkan RPP. RPP asli maupun contoh RPP satu lembar Al-Quran Hadis kelas 8 K13 atau revisi. Nah, salah satu contoh bisa kalian ambil dalam PPT yang telah kami cantumkan. Di sana terdapat beberapa link yang memang di sana terdapat contoh RPP untuk kelas 8 MTS dan juga kelas 11 MA. Nah, di sini ada contoh semester 1 RPP Al-Quran Hadis atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada materi pokok, ada submateri, ada juga kompetensi dasarnya. Ada alat-alat dan media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di MTS kelas 8 tersebut. Nah, adapun komponen-komponen RPP dalam kelas 8 MTS yaitu meliputi ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajarannya, ada pendahuluan, ada inti atau kegiatan inti, ada penutup, dan yang terakhir adanya penilaian. Nah, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran di MA kelas 11 juga meliputi komponen-komponen yang memang memang sama dengan MTS, yaitu adanya tujuan pembelajaran, adanya media atau alat bahan untuk melakukan proses pembelajaran, adanya kegiatan pembelajaran, dan adanya kegiatan inti atau kegiatan literasi, ada juga penutup, dan ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, itu semua komponen-komponen yang terdapat dalam RPP Kurtis di dalam kelas 8 MTS dan juga kelas 11 MA. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai RPP Al-Quran Hadis beserta contohnya dalam kelas 8 MTS dan juga kelas 11 MA. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saadah yang telah memaparkan materi yang ketiga. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu mengenai proses pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dan 11 MA. Nah, untuk proses pembelajaran ini terbagi menjadi 5, yaitu ada pendekatan, strategi, langkah-langkah, metode dan teknik, kemudian media. Untuk pendekatan dan strategi akan dijelaskan oleh Nisa Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran Al-Quran Hadis mengenai pendekatan pembelajaran pada siswa kelas 2 MTS dan pada siswa kelas 2 MA. Pendekatan pembelajaran pada siswa kelas 2 MTS yang pertama yaitu pendekatan pengalaman, yang kedua pendekatan pembiasaan, yang ketiga pendekatan emosional, yang keempat pendekatan rasional, yang kelima pendekatan keteladanan, yang keenam pendekatan fungsional, yang ketujuh pendekatan sosio-kultural, lalu yang kedelapan pendekatan induksi-deduksi, yang kesembilan pendekatan filosofis, lalu yang terakhir yaitu pendekatan keimanan.
Namun, pada pendekatan pembelajaran pada siswa kelas 2 MTS ini lebih dominan yang dipakai itu adalah pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, lalu pendekatan keimanan. Lalu pendekatan pembelajaran pada siswa kelas 2 MA yang lebih dominan dipakai yaitu pendekatan keteladanan, pendekatan fungsional, pendekatan sosio-kultural, lalu pendekatan induksi-deduksi, pendekatan filosofis, dan yang terakhir pendekatan keimanan. Lalu proses pembelajaran Al-Quran Hadis mengenai strategi pembelajaran pada siswa kelas 2 MTS yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, strategi pembelajaran mandiri, strategi pembelajaran chill and happy, strategi pembelajaran CTL, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran berbasis teknologi. Lalu strategi pembelajaran pada siswa kelas 2 MA yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, strategi pembelajaran mandiri, strategi pembelajaran chill and happy, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran efektif, strategi pembelajaran kemampuan berpikir, lalu yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin itu penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Terima kasih kepada Nisa Fitri yang telah memaparkan mengenai pendekatan dan juga strategi. Kita lanjut pada langkah-langkah dan juga metode serta teknik yang akan dijelaskan oleh Firman. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang proses pembelajaran Al-Quran Hadis dari langkah-langkah pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran pada kelas 8 MTS dan kelas 9 MA. Untuk langkah-langkah pembelajaran bagi kelas 8 MTS dan kelas 11 MA ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Yang dimana kegiatan pendahuluan ini, misalnya siswa melakukan tanya jawab tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Lalu guru menyampaikan kompetensi apa yang harus dicapai siswa untuk mempelajari materi mencintai Al-Quran dan hadis. Ya, untuk poin kedua yaitu kegiatan inti. Misalnya siswa membentuk kelompok, mendiskusikan materi, menuliskan hasil diskusi bersama kelompoknya mengenai mencintai Al-Quran dan hadis. Untuk hasil pengamatan dan penilaian, siswa dipresentasikan. Lalu, kelompok lain dan guru menilai presentasi pada lembaran penilaian, sehingga sesudah adanya hasil penilaian dikumpulkan kepada guru. Ya. Lanjut ke poin ketiga yaitu kegiatan penutup, di mana guru memberikan refleksi pada siswa. Guru juga mengajukan pertanyaan ulang seputar mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Seperti itu untuk langkah-langkah pembelajaran kelas 8 MTS dan kelas 11 MA. Untuk metode dan teknik pembelajaran bagi kelas 8 MTS dan kelas 11 MA itu ada 8 metode yang ditulis. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang dimana metode ini menggunakan teknik satu arah. Yang kedua yaitu ada metode tanya jawab, yang dimana menggunakan teknik dua arah. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yaitu dimana menggunakan teknik berpikir kritis dan rasional. Untuk yang keempat yaitu metode demonstrasi, dimana menggunakan teknik pengembangan kecakapan atau role playing. Yang kelima metode resitasi, menggunakan teknik penanaman tanggung jawab. Yang keenam metode eksperimen, yaitu menggunakan teknik pembuktian. Untuk yang ketujuh metode kerja kelompok, yang dimana menggunakan teknik kerjasama. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu metode the drill,
yaitu menggunakan teknik pembentukan kebiasaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Firman yang telah memaparkan mengenai langkah-langkah, metode, dan juga teknik. Selanjutnya, proses pembelajaran yang terakhir yaitu media. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Salah satu yang termasuk pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu ada media pembelajaran. Apa saja sih media pembelajaran yang ada di kelas 8 MTS dan juga kelas 11 MA? Yang pertama ada media berbasis cetak, yang kedua ada media berbasis visual, yang ketiga ada media berbasis manusia, yang keempat ada media berbasis audiovisual, dan yang kelima ada media berbasis komputer. Keduanya sama-sama dapat menggunakan media yang disebutkan tadi. Yang membedakannya adalah pada kelas 8 MTS pastinya membutuhkan lebih banyak pengawasan dibandingkan kelas 11 yang cenderung lebih dewasa dan bisa menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Untuk kelas 11 MA sendiri tentunya membutuhkan lebih banyak eksplorasi pada hal-hal yang positif dalam menggunakan media sebagai proses pembelajaran. Baik, kiranya sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.